Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advis Millennials. Ya, pada episode kali ini gue akan membahas mengenai investasi. Wah, ini orang-orang udah mikir macam-macam nih investasi. Pada dasarnya investasi adalah kegiatan menanam uang kita pada suatu instrumentasi dan nantinya uang kita ini akan berubah nilai, baik itu naik ataupun turun. Harapannya pasti selalu naik, tapi yang namanya investasi itu bisa jadi ada unsur dia akan bisa turun karena suatu kondisi kayak gitu. Nah, ini orang Indonesia ini sering banget kayak percaya investasi yang kayak, wah, kita nanam di sini itu bisa untung sampai 5 kali lipat. Oh gila. Itulah ciri-ciri dari investasi bodong ya. Jadi investasi beneran itu nggak akan ada yang memberikan nilai return atau nilai tambah dari uang yang kita tanam itu gede banget. Itu nggak akan, men, nggak akan. Jadi instrumen investasi apa aja sih yang ada di Indonesia? Mari kita bahas. Ya, pertama gue akan mengenalkan investasi itu ada dua, dibagi secara umumnya, itu investasi real, benda, atau ada juga investasi yang berupa instrumentasi investasi. Pertama gue akan bahas mengenai instrumentasi realnya dulu, atau yang investasi real. Ini adalah investasi yang sering dilakukan orang tua kita, misalnya kayak investasi rumah, tanah, emas. Intinya investasi-investasi yang bendanya fisik dan itu akan memberikan nilai tambah dan cenderung sih ya, properti seperti rumah atau tanah itu akan cenderung naik setiap seiring waktu, karena semakin ke depan nanti di masa depan itu akan semakin jarang lahan kosong, dan nilai lahan kosong dimanapun itu lama-lama akan naik dengan sendirinya. Walaupun pastinya jelas di tempat-tempat yang strategis itu akan lebih bagus. Mungkin nanti investasi real ini akan gue bahas karena kebetulan keluarga gue juga bergerak di bidang ya istilahnya bapak ibu gue itu di investasinya real dia. Kayak gitu, tanah, bangunan, dan lain-lain. Terus kalau emas, itu juga investasi real. Dan emas ini pada dasarnya nilainya itu bisa naik dan bisa turun. Walaupun dibilangnya kan emas ini investasi yang sangat aman karena dia cenderung naik. Cenderung ya, walaupun pelan-pelan banget dia. Tapi ada beberapa kondisi seperti pada saat krisis, bukan krisis ya. Pokoknya ada beberapa saat tertentu yang harga emas tuh malah turun, kayak gitu. Jadi ingat ya, investasi itu tidak selamanya selalu naik. Nah, jenis kedua itu investasi yang menggunakan instrumen investasi. Itu adalah hal yang gue pelajari. Itu disebut dengan pasar modal ya. Dan asal kalian tahu, harta terbesar Indonesia itu bukan dari kayak Mas Soekarno atau mitos-mitos lainnya lah, atau APBN atau apa, bukan. Itu adalah pasar modal Indonesia. Nanti mungkin akan gue bahas secara detail mengenai pasar modalnya itu sendiri, karena kebetulan gue juga ngambil spesialisasi di sana, yaitu WMI. Gelar WMI gue itu adalah Wakil Manajer Investasi, dimana gue belajar tentang investasi pasar modal ini, instrumentasi pasar modal ini. Yang menggunakan instrumentasi itu ada beberapa level, itu dibagi biasanya berdasarkan resiko yang ditanggung oleh si investor. Yang paling rendah itu ada instrumentasi pasar uang, itu biasanya mainnya ya di pasar money market, itu istilahnya kayak tabungan, deposito, atau hal-hal lain yang biasanya ditawarkan bank dan memang resikonya minim, walaupun memang pertumbuhannya tidak terlalu tinggi ya, bahkan cenderung rendah lah. Kayak misalnya inflasi 5%, tabungan deposito itu hanya 6% kayak gitu, kayak selisih untung 1%. Oke, ntar hitung-hitungannya akan ngejelasin nanti, kalau di awal ini takutnya terlalu pusing. Terus di level agak naik, di level sedang itu ada beberapa instrumentasi seperti obligasi,
atau juga seperti apa ya? Tapi yang paling sering sih di level tengah ini diandaikan dengan obligasi. Biasanya ada orang yang masukin reksadana di sana, tapi reksadana pada dasarnya hal yang terpisah, nanti gue jelasin. Terus ada juga yang resikonya tinggi, itu contoh seperti saham, atau yang lebih tinggi dari saham dan belum sampai riskan banget sih, itu falas atau foreign exchange, valuta asing ya, bukan tukar-tukar duit. Dan yang paling mentok di atas itu bahkan beberapa orang itu tidak menganggap itu sebagai investasi tapi sebagai spekulasi, yaitu apa, hal-hal yang bersifat derivatif, indeks atau apapun itu yang sifatnya kita menginvestasikan pada nilai. Ya pengen nyebut merek sih, tapi takutnya si mereknya ini tersinggung. Jadi kita tuh pada dasarnya kalau padahal falas saja atau foreign exchange saja itu udah in between antara yang resiko tinggi sama udah spekulasi levelnya. Tapi dia masih masuk lah yang resiko sangat tinggi lah kayak gitu. Nah, mungkin kalian pernah sering dengar reksadana. Reksadana ini apa sih? Reksadana ini itu adalah bedanya kayak yang tadi gue sebutin itu, kita nanam sendiri. Kalau reksadana ini itu dibantu tanam sama orang. Orang ini siapa? Itu manajer investasi, orang-orang kayak gue yang memiliki sertifikasi di sana. Dan ini bisa diinvestasi macam-macam, kayak ada reksadana pasar uang yang risikonya rendah, reksadana yang obligasi atau nyebutnya reksadana pendapatan tetap sih. Itu biasanya di obligasi kayak gitu, obligasi negara lah, obligasi suku retail negara lah, atau apa ya gitu-gitu deh pokoknya. Itu di tengah, yaitu yang levelnya mid lah. Terus untuk yang high atau ini ada juga reksadana saham kayak gitu-gitu. Paling untuk video awal kita bahas mengenai investasi apa aja sih yang ada di Indonesia. Untuk kebuka dulu ya pikiran kalian, investasi itu apa sih? Ada apa aja investasi yang bisa kita lakukan di Indonesia? Segitu dulu paling video kali ini. Minimal kalian teredukasi sedikit, biar nggak ketipu sama yang bodong, yang aneh-aneh ya. Yang tadi gue sebutin itu semua ada di Indonesia. Dan bahas satu-satunya mungkin nanti. Karena kalau dibahas di video ini terlalu panjang, karena banyak banget yang bisa dibahas di sana. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka dengan konten video ini. Share video ini ke sebanyak mungkin orang agar edukasi atau literasi keuangan Indonesia itu semakin meningkat. Subscribe channel ini untuk konten-konten seperti ini. Dan jika kalian ingin memberikan kritik ataupun saran, silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Gue Raffi Ahmad Razak, aka Advice Millennials, pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.